Inilah syarat mutlak honorer bisa mendaftar P3K 2023. Tidak semua boleh ikut seleksi. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Channel membagi informasi terbaru seputar honorer maupun P3K 2023 serta informasi-informasi penting jelang pendaftaran CPNS 2023. Hal-hal apa saja yang perlu atau yang akan kita siapkan jelang pengangkatan honorer menjadi P3K, baik juga pendaftaran umum CPNS 2023. Baik sahabat belajar, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel kita ini. Langsung saja kita bacakan. Inilah syarat mutlak honorer bisa mendaftar P3K 2023. Tidak semua boleh ikut seleksi. Para tenaga honorer atau non-ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya peluang menjadi ASN P3K. Namun, hanya honorer yang memenuhi persyaratan yang bisa ikut mendaftar seleksi P3K 2023. Diketahui, Pemkab Bogor mendapat jatah formasi P3K 2023 sebanyak 4.327. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, Irwan Purnan, menjelaskan formasi P3K yang pendaftarannya dibuka September 2023 itu untuk guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Proses penerimaan P3K 2023 ini akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui laman sscsnbkn.go.id yang rencananya dimulai 17 September sampai 3 Oktober 2023. Irwan menyebutkan dari 4.327 formasi yang diberikan untuk Pemkab Bogor, didominasi formasi tenaga fungsional guru mencapai lebih dari 3.000 formasi. Sementara sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Irwan menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pelamar P3K, salah satunya mereka pegawai honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun. Pendaftar harus menyiapkan bukti honorernya, baik itu tenaga fungsional, guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis. Jadi, ini dibuka untuk yang honor semua, maka itu harus dibuktikan karena akan diverifikasi, kata Irwan di Bogor, Kamis. Sedangkan persyaratan dokumen lainnya seperti ijazah KTP bersifat normatif. Irwan menegaskan jika mendapati calon pegawai memalsukan berkas persyaratan, maka akan langsung diberhentikan. Informasi terbaru lagi tentang seleksi P3K 2023, Pemkot Jambi menyiapkan 90 formasi untuk lulusan SMA. Jadi untuk formasi CPNS tahun ini juga bukan hanya untuk tenaga honorer ataupun tamatan S1, bahkan untuk tamatan SMA juga sedang dibuka, salah satunya di Kota Jambi. Di sini sebanyak 90 formasi itu ada khusus untuk pemadam kebakaran, katanya di Jambi. Formasi lulusan SMA itu masuk dalam kategori formasi teknis yang totalnya berjumlah 665 formasi. Ya, cukup banyak juga untuk formasi SMA. Sementara itu, kata dia, untuk formasi lainnya harus lulusan strata 1 dan D3, S1 ataupun D3. Pada penerimaan P3K 2023, Pemkot Jambi menerima 2.928 formasi. Perinciannya, tenaga guru 1.274 formasi, tenaga kesehatan 989, dan tenaga teknis 665. Fasa mengatakan sistem seleksi P3K ini menggunakan CAT. Dia berharap pegawai honorer yang selama ini mengabdi di Pemkot Jambi bisa terakomodasi dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Fasa juga mengingatkan peserta rekrutmen P3K nantinya tidak percaya dengan pihak yang menjanjikan dan untuk meloloskan. Seleksi P3K Kota Jambi akan dimulai pada September 2023.
Persyaratan khusus bagi peserta yang akan mengikuti seleksi harus memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 3 tahun. Artinya secara khusus seleksi P3K 2023 diperuntukkan bagi tenaga honorer Pemkot Jambi yang selama ini sudah mengabdi. P3K ini memang untuk mengakomodasi penerimaan tenaga honorer katanya. Yaitu lowongan segera dibuka, ada ribuan formasi CPNS dan P3K di daerah ini. Kepala BKD Kalimantan Timur mengatakan Kaltim segera membuka lowongan ASN. Dia menyebutkan ada ribuan formasi yang disiapkan untuk CPNS maupun P3K. Jumlah formasi yang dibuka sebanyak 4.427 ASN, terdiri dari 2.789 formasi CPNS dan 1.638 formasi P3K, sebut Denny Sutrisno. Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltim itu menyampaikan BKD akan mengumumkan rincian formasi lowongan ASN 2023 pada 16 September mendatang, sekaligus menjadi awal pendaftaran. Formasi tenaga pendidikan atau guru tenaga kesehatan, tenaga teknis lainnya merupakan lowongan yang dibuka pada 2023. Meskipun Denny tidak menyebut detail latar jurusan tertentu, Denny mengingatkan para calon pelamar ASN agar mempersiapkan persyaratan sejak awal dan memilih formasi sesuai dengan minat dan kemampuan. Tahun ini akan ada portal ASN Karir yang menampilkan informasi uraian tugas, informasi jabatan dan pendapatan untuk membantu pelamar memilih formasi, kata pria yang pernah menjabat sebagai PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim itu. Denny menjelaskan alokasi lowongan P3K sebanyak 1.638 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 1.192 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 404 orang. Formasi itu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kami di Kaltim. Kami membutuhkan banyak guru dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah ini. Pemprov pendaftaran lowongan ASN Kaltim, lanjut Denny, hanya satu pintu, yaitu dari BKD yang diteruskan ke BKN, termasuk keputusan lulus atau tidaknya pelamar. Kami ada panitia seleksi daerah dan pusat yang akan berkolaborasi, mana yang kewenangan daerah, mana yang kewenangan pusat. Namun ada formasi P3K pendaftaran dan seleksi pelamar akan dilakukan secara mandiri oleh Pemprov Kaltim. Segera dibuka pendaftaran seleksi P3K di lingkungan Pemprov Kaltim, diumumkan pada September 2023. Denny menambahkan para pelamar perlu mengikuti informasi dan memantau pengumuman berikutnya lewat situs resmi BKN. Sekian informasi yang bisa kita sampaikan untuk sahabat semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sahabat belajar, salam sukses.